Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan bahas lanjutan tentang fakta penelitian yang telah menyatakan bahwa air alkali terionisasi yang dihasilkan oleh mesin Kangen Water tipe Levluk SD501 efektif menurunkan gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Mari kita review sekilas hasil penelitiannya. Silahkan cek jurnal aslinya melalui link yang tertera. Ini adalah hasil penelitian yang diadakan oleh ahli dari Stikes di Mojokerto pada tahun 2017 yang lalu dan telah dipublikasi di Jurnal Diabetes Mellitus Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air alkali terionisasi pH 9,5 dan 11,5 dapat menurunkan level gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Penggunaan Kangen Water jangka panjang dan rutin diyakini dapat mengembalikan level gula darah kepada kondisi normal. Dan air alkali terionisasi pH 9,5 dan 11,5 dinyatakan efektif sebagai terapi alternatif non-farmakologi untuk menurunkan level gula darah. Hasil penelitian lengkapnya silahkan Anda tonton pada video sebelumnya pada video diabetes part 1. Mari kita simak pembahasannya. Oke, mari kita cermati dulu proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Makanan dan minuman yang kita konsumsi dengan adanya enzim pencernaan akan diubah menjadi glukosa atau gula darah. Nah, apa saja peranan dari insulin? Pertama, insulin akan berperan sebagai kunci di sel tubuh agar glukosa bisa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Kedua, bila kadar gula darah masih tinggi, maka tubuh akan terus memerintahkan kelenjar pankreas untuk memproduksi insulin yang akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk mulai mengubah gula darah tersebut menjadi glikogen. Proses ini dikenal dengan glikogenesis. Pada akhir dari proses ini, level gula darah akan kembali normal karena kelebihan glukosa sudah diubah menjadi glikogen. Dan glikogen ini akan disimpan di dalam hati dan otot yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan energi. Bila kadar gula darah turun, hati akan memproduksi hormon glukagon untuk mengubah kembali glikogen tersebut menjadi glukosa yang akan digunakan tubuh sebagai energi. Nah, bila terjadi gangguan akibat radikal bebas yang berlebihan, maka besar kemungkinan insulin ini menjadi tidak efektif untuk mengubah glukosa menjadi energi dan juga tidak optimal mengubah kelebihan gula darah ini menjadi glikogen. Dan sudah pasti akibatnya gula darah akan tinggi atau terjadi hiperglikemia. Ini adalah kondisi normal yang terjadi secara berulang di dalam tubuh. Bila terjadi gangguan akibat radikal bebas, maka akan mengakibatkan insulin rusak dan tidak direspons oleh sel, sehingga pembentukan energi tidak optimal dan konversi dari kelebihan glukosa menjadi glikogen juga akan terganggu. Kondisi ini dikenal dengan istilah resistensi insulin yang merupakan ciri khas diabetes tipe 2. Pada keadaan ini, akibat langsung yang dirasakan oleh tubuh adalah yang pertama, tubuh akan kurang energik karena gangguan pembentukan energi dari glukosa. Makanya akan sering merasa lapar atau dikenal dengan istilah polifagia. Gejala selanjutnya adalah sering buang air kecil karena tubuh berusaha untuk membuang kelebihan glukosa melalui urin. Dan akibatnya adalah kan sering merasa haus atau yang dikenal dengan istilah polidipsia. Mari kita lihat lagi dampak yang ditimbulkan radikal bebas terhadap terjadinya hiperglikemia. Kelenjar pankreas dan hormon insulin yang normal akibat paparan radikal bebas yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Banyaknya paparan radikal bebas ini terjadi karena kurangnya antioksidan di dalam tubuh. Akibatnya terjadi oksidatif stres yang mengakibatkan kerusakan insulin dan sel pankreas, bahkan menyebabkan kematian sel yang dikenal dengan istilah apoptosis atau nekrosis. Keadaan seperti ini tentu saja akan mengakibatkan terjadinya hiperglikemia
karena terganggunya proses pembentukan energi dari glukosa dan gagalnya pembentukan glikogen dari kelebihan gula darah. Dan bila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tentu saja akan menimbulkan terjadinya komplikasi. Untuk itulah perlu asupan antioksidan dari luar. Nah, disinilah peranan gas hidrogen yang terdapat dalam Kangen Water yang berfungsi sebagai antioksidan. Radikal bebas yang berlebihan akan dinetralisir oleh antioksidan, sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan sel pankreas dan hormon insulin. Dengan tetap baiknya fungsi pankreas dan insulin yang dihasilkan, maka pembentukan energi lebih optimal dan level gula darah tetap berada pada kisaran normal. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian lainnya di Surabaya yang menyatakan bahwa pemberian antioksidan akan menghambat produksi radikal bebas dan akan mencegah terjadinya stres oksidatif yang akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi vaskular atau gangguan sirkulasi darah pada penderita diabetes. Kenapa Kangen Water dapat menurunkan level gula darah? Yang pertama, karena Kangen Water pH 9,5 memiliki potensi antioksidan yang kuat. 8 kali lebih kuat dari vitamin C, 4 kali lebih kuat daripada teh hijau, dan 2 kali lebih kuat dari minyak ikan. Bahkan untuk pH 11,5, kekuatan antioksidannya atau oxidation reduction potensialnya diketahui 2 kali lebih kuat dibandingkan pH 9,5. Hasil penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa konsumsi suplemen antioksidan bersamaan dengan Kangen Water dapat meningkatkan potensinya hingga 3 kali lipat. Data ini mungkin bisa menjawab dan menjelaskan kenapa penggunaan kombinasi 9,5 dan 11,5 bisa memberikan dampak penurunan level gula darah yang paling signifikan. Yang kedua, karena Kangen Water memiliki pH basa. Seperti kita ketahui bahwa diabetes adalah jenis penyakit akibat kelainan metabolik. Akibat kelainan metabolik ini, selama proses metabolisme, banyak dihasilkan metabolit yang berupa asam dan radikal bebas. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka kondisi ini akan terus berlanjut dan akan terjadi peningkatan secara eksponensial. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang basah akan membantu mengembalikan tubuh yang asam kepada kondisi homeostatis, yakni kondisi normal atau optimum yang berada pada kisaran pH 7,35 sampai 7,45 atau sedikit basa. Dan yang ketiga, karena Kangen Water memiliki ukuran partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan air biasa, maka proses absorpsi dan dampak hidrasinya lebih optimal dibanding air biasa. Poin yang kedua dan ketiga ini adalah efek sinergis yang diberikan oleh Kangen Water. Walaupun yang paling berperan sebenarnya adalah efek antioksidannya. Makanya, kami selalu menyarankan agar dapat mengkonsumsi air yang fresh dari mesinnya, karena gas hidrogen yang terlarut dalam Kangen Water relatif tidak bisa bertahan dalam jangka waktu lama dalam kemasan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih cerdas untuk menentukan pilihan. Ingat, bila Anda mengabaikan kesehatan Anda sekarang ini, maka suatu saat nanti Anda akan menebusnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Seperti yang dikatakan Thomas Carlyle, orang yang sehat memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada hal yang perlu didiskusikan, silakan menghubungi nomor kontak yang tertera. Bila ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan menghubungi nomor kontak yang tertera.